Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Konten hari ini seputar dua tak dulu ya. Biasanya konten-konten dua tak ini sesekali saya selingi konten dua tak karena kebetulan sekarang kan Fish Air lagi rame ya, dan beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini sering sekali masuk garapan motor Fish Air yang dulunya juga pernah buat konten Fish Air yang dulu itu, dan sekarang masuk lagi. Dan untuk seperti biasa seputar servis Fish Air ya, nanti akan saya jelaskan apa saja yang saya ganti dan apa yang saya lakukan untuk spesifikasi bebek standar touring ya. Soalnya kenapa saya buat konten seperti ini, karena setiap saya ada servisan Fish Air itu selalu ada aja yang nggak enak atau kurang masuk lah kalau Jawanya itu. Jadi ada banyak yang nyeleneh gitu loh, maksudnya nggak sesuai dengan kebutuhan dan spek motor ya. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja ke mesinnya. Nah, untuk yang Fish Air yang ini masih mending ya. Untuk Fish Air yang dulu-dulu itu kebanyakan itu mulai dari yang sering saya temui ya. Biasanya kadang saya waktu ada garapan seperti itu nggak sempat buat video karena terlalu rame dengan garapan ya. Ini di gudang masih ada antrian motor juga belum kepegang semua. Jadi yang ini untuk Mas siapa ini dari Indriyorejo, dari Margomulyo Surabaya, lupa namanya, Mas Rizky apa siapa dari jeneng itu, lupa, sorry Mas bila sama ndelok lali. Jadi ini masih mending ya, mulai dari CDI ori. Kalau dua tak kalau bisa pengapian wajib ori ya biar enak, terutama pengapian sepul CDI. Kalau kiprok KW nggak masalah, kalau CDI dan sepul CDI kalau bisa ori. Terus untuk bagian pickup ini lumayan masih standar bawaan pabrik, masih belum nyeleneh. Jadi kalau saya kan biasanya di area pickup ini pasti saya majukan ya pengapiannya, meskipun untuk standar touring supaya bawahnya nggak lembek, makanya ini saya titik ini. Tapi tetap sebelum teman-teman melakukan penggeseran pickup jangan lupa standarnya ini dikasih tanda ya, supaya kalau sewaktu-waktu pengen mengembalikan standar itu nggak lupa standarnya di berapa derajat. Kalau punya busur yang seperti itu di mesin papas cam itu enak kalau punya busur, kalau nggak punya itu biar ada tandanya. Kalau saya biasanya saya majukan cuman 2-3 mili, sedikit aja. Oke, sorry tadi ada sponsor, ada Gojek tanya jalan malam-malam. Oke, biasanya untuk penggeseran pickup pasti saya geser. Biasanya tergantung kebutuhan ya. Kalau saya biasanya cuman berpatokan di 2-3 mili. Kebetulan ini pistonnya versus gede, mungkin saya geser cuman 2 mili aja. Jadi yang belakang dipotong 2 mili, yang bagian depan ditambahi las 2 mili panjangnya buat persis standarnya. Sebelum dipotong diukur dulu standarnya berapa, kalian ingat-ingat, baru belakang dipotong 2 mili, depan ditambah 2 mili. Dari itu paham ya, saya udah sering buat konten tentang penggeseran pickup atau mengawalkan pengapian ya. Tujuannya apa penggeseran pickup itu? Tentunya buat respon CDA itu pengapian supaya lebih awal ya, biar bawahnya tidak lembek, terutama saat kalian naik gunung atau khususnya saat naik di gunung kayak kalian lagi San Mori atau gimana naik gunung itu, supaya nggak lemot. Terus supaya antara putaran gas dengan mesin itu bisa seirama ya. Kalau standarnya Fish Air kan pasti lemot, kalau khususnya yang standar ya pasti lemot. Jadi waktu kalian narik gas itu si mesin itu masih loading, kurang respon. Jadi dari pengapian lah, istimewanya dua tak itu kalau pengapian digeser dikit aja perubahannya udah lumayan.
Jadi khususnya kalau waktu boncengan gitu nggak terlalu ngoyo mesinnya, nggak terlalu, kalau bahasa Jawanya klemek-klemek. Lanjut ke bagian askrek lain standar. Kalau saya servis pasti saya bongkar seperti ini, saya bersihkan, saya cek seal bagian askrek. Jika dirasa masih aman nggak bocor ya nggak saya bongkar. Kalau buka kalender kiri pasti tujuannya pasti lihat pickup kalau saya biasanya. Terus ini nanti akan saya bersihkan pakai carbo cleaner. Terus untuk di bagian ini kemarin yang lucu, di bagian kabel gas. Jadi kabel gas bawaan motor ini kemarin itu pakai ini Jupiter Vega Krypton itu. Jadi kabelnya cuma satu, nggak nyabang. Kalau standarnya Fish Air ini kebetulan sudah saya ganti ya, ini yang baru. Standarnya Fish Air itu kan nyabang dua, yang satu ke karburator, yang satu lagi nyabang ke oli samping. Ya berarti selama ini motor ini kemarin cuman oli sampingnya cuman ngikutin stasioner, RPM tinggi ya pelan oli sampingnya, untung nggak sampai ceket gitu aja. Terus yang kedua pastinya kayak packing seperti ini saya ganti baru. Kalau packing seperti ini murah kok, orisinil murah. Kalau membran pasti di saya, kalau saya untuk pelanggan saya sendiri pastinya untuk motor yang sering dipakai biasanya satu sampai 1,5 tahun sekali pasti saya ganti membran. Jadi kalau membran kalah itu nggak pernah saya kalau saya gosok. Kalau membran kalah itu biasanya di bagian o-ring silinder, meskipun digosok enak memang 2 bulan 3 bulan enak, tapi setelah 3 bulan mungkin ini sudah rewel lagi, udah beda lagi settingan motor. Mending ganti baru kayak gini, nggak resiko. Membran ori set seperti ini kalau di Surabaya pasarannya cuman sekitar 230, udah dapat baru satu set seperti ini, udah tinggal pasang, nggak nyetel lagi, pasti jaminan enak motor. Oh ya, sama sekalian tip ya buat teman-teman yang khususnya pengguna Fish Air, kalau mendapatkan membran IC seperti ini di online kan saya lihat itu murah-murah, harganya 46.000 itu udah dapat satu set seperti ini, khususnya di toko oren nih. Kalau teman-teman yang pengguna toko oren pasti paham lah apa yang saya maksud. Jadi membran satu set itu cuman 46.000 udah dapat satu set. Itu bukan asli ya, pastinya KW atau bahasa bengkelnya itu CKD Jakartaan, barang Cina di label ori seperti ini ya. Kalau ori yang asli seperti ini di tempat saya ini kota Surabaya harganya itu sekitar 210. Mungkin besok kalau ada yang minat saya upload di toko Shopee saya aja, kalau khususnya teman-teman yang lokasinya jauh-jauh dari kota besar, biar gampang untuk dapetin membran yang asli dan jaminan asli Yamaha ya. Karena kenapa saya bilang gitu, di tempat saya itu lidahnya membran yang Mika ini, lidah aja nggak satu set sama rumah membran seperti ini ya. Lidah aja itu sudah di angka 80.000 lah. Kalau di online satu set seperti ini 46.000 itu kan nggak mungkin ya. Kalau mekanik pasti paham, barang ori dengan KW itu udah kelihatan jelas lah bedanya. Kalau ori yang fisik gampangnya aja, fisik ini loh, plat besi ini. Kalau ori plat besinya pasti chrome. Kalau yang KW meskipun bungkusnya Yamaha, plat besinya kebanyakan kuning, itu bisa dipastikan KW, bungkusnya aja labelnya Yamaha. Jadi yang platnya kuning itu bisa dipastikan KW ya. Kalau yang ori pastinya ini. Terus kalau barcode seperti ini sekarang itu pencipta barang-barang KW sudah pinter-pinter. Dari garis yang ini ada yang kalau di zoom ada tulisannya Yamaha, udah bisa ditiru sekarang. Hebat-hebat yang memalsu spare part itu. Tapi kalau yang mekanik paham lah, dari fisik barcode udah nggak menentukan sekarang, dari fisik barangnya kelihatan. Oke, lanjut lagi. Setelah di membran pasti saya ganti, packing pasti kalau bocor ya ganti. Kalau karbu ya wajib ori ya, khususnya ini untuk
standar touring. Nah, kasus lagi di depan, saya bahas manifold dulu aja. Kalau manifold, kalau khususnya buat supaya agak enak ya seperti biasa ya, pengguna 2 tak pasti paham, gak usah saya jelaskan. Ini saya lem porting, saya rapikan lagi. Untuk pistonnya ini kemarin sayangnya oversize nya udah gede, udah oversize 150. Kalau buat touringan ya, buat touring terlalu tinggi kompresinya sebenarnya. Kalau saya biasanya minim oversize standar 50 lah. Oversize standar itu kalau nyetingnya benar ya bisa kenceng kok kalau visir. Kalau fisik ini masih layak pakai, nggak saya ganti. Mungkin yang baret-baret ini nanti akan saya kasih bor dikit untuk nampung oli supaya nggak ceket besoknya. Nah, yang agak parah ini, biasa 2 tak jarang nemu motor apalagi second kondisi belum porting itu fisik bloknya seperti ini. YB1 udah porting, menceng semua portingnya, jos. Nah, kebiasaan ini. Terus yang parah lagi di bagian sini, di bagian exhaust knalpot, nah itu bekas dilem porting. Jadi ini bekas porting over ya. Nah, parah lagi dulu. Nah, kelihatan ya di sisi boring itu yang kanan kiri itu lem porting. Jadi ini bekasnya portingnya terlalu gede. Kalau bahasa kerennya tukang porting 2 tak model kipas itu loh ya. Model kipas boleh lah, tapi nggak terlalu over kayak gitu, 12 lo lebar banget itu. Jadi ya kalau porting seperti itu ya pastinya ngampos motornya bawahnya. Makanya keluarnya sih yang punya motor itu kemarin motornya bawahnya ngampos merebut. Makanya ini kalau sudah seperti ini repot, mau benerin lagi ya gimana ya, kita benerin semaksimal mungkin lah. Kalau mau enak banget ya mau nggak mau ya pastinya saya sarankan harus ganti blok. Tapi kalau cari blok Fish Air seperti standar belum porting itu sekarang ya lumayan susah ya. Terus harga ya lumayan ya. Untuk bagian kop untungnya juga masih ori, masih standar, belum dikepras karena oversize-nya gede ya, 150. Oke, sekian. Jadi untuk servis yang biasa saya lakukan ya seperti itu ya. Kalau saya nggak terlalu banyak ninggal ori, kalau bisa wajib orian, khususnya untuk harian touring ya. Kalau balap ya jangan ditanya lagi, pasti banyak yang dirubah. Kalau enaknya Fish Air itu budget 1.500.000 itu sudah jengat kalau paket Fish Air itu. Kalau seperti ini ya jangan ditanya lagi, 1.500.000 itu nggak dapat apa-apa kalau di mesin air. Kalau Fish Air itu enak, budget 1,5 ya sudah jengat motor Fish Air itu. Video akan saya lanjut besok waktu langsung cek sound aja ya, kalau sambil ngerjakan nanti jam tontonnya terlalu panjang. Oke, sekian. Ini nanti akan saya bersihkan, saya rakit, saya las pickupnya, saya potong. Setelah motor hidup besok akan saya cek sound kan sambil di jalan raya aja, karena kalau di bengkel saya di daerah perumahan ya, nggak enak sama tetangga. Nggak enaknya bengkel di kota ya seperti ini, kayak ngelembur malam gini nggak bisa buat player. Oke, sampai berjumpa di video cek sound.